SDN 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Muara 01. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Ibu Suryati SPDSD dari SDN Muara 01, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bogor, akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin kita sudah paham ya tentang budaya positif, bahwa di sekolah kita itu harus diterapkan dan dilestarikan tentang budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif ada 8 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, yang kedelapan ini yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini ada pembelajaran tentang paradigma, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada profil pelajar Pancasilanya ya. Yang pertama adalah mandiri. Ya, mandiri. Apa itu? Kreatif ya. Berpendidikan global, bergotong royong. Apa lagi? Nalar kritis. Iya, betul, itu adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita ajarkan kepada murid-murid. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi ilusi guru untuk mengontrol murid, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan murid, karena yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, ya, seperti itu. Jadi ada anak yang kita kontrol, ternyata tidak bisa, ya. Jadi harus ada di dalam dirinya sendiri. Seperti halnya kita sudah mengarahkan anak itu sendiri, tapi kalau di dalam diri anak itu tidak mau berubah, pasti tidak akan bisa berubah. Tapi kalau kita tanamkan dari dalam dirinya mau berubah dan dirinya mau berubah, insya Allah akan berubah. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah realitas. Realitas itu adalah
kebutuhan kita sama. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Seperti halnya yang murid kita tidak boleh bisa meratakan kebutuhannya, karena setiap anak itu berbeda kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah semua orang memiliki hal yang sama. Padahal di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak bisa seperti itu ya. Karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Setiap pandangan orang mungkin akan berbeda ya. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada anak yang terlambat, itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan dan alasan ya. Mungkin saja anak itu terlambat karena di jalan mungkin dia terjatuh ya, tidak tahu gitu. Jadi kita harus mengetahui alasannya dulu. Jangan sampai kita menjudge si anak itu, wah kamu terlambat, nah seperti itu tidak boleh ya. Jadi kita harus mengetahui mengapa si anak itu bisa terlambat seperti itu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol adalah dirinya sendiri. Seperti halnya kita memegang uang, orang lain akan mengambil, pasti kita akan mempertahankan gitu. Tapi kalau diri kita sudah mau memberi, pasti kita akan melepaskan, membukakannya seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul ya, biasanya kita kalau sudah membujuk gagal, kita memaksa ya, supaya keinginan kita tercapai. Tetapi di dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ternyata dengan kolaborasi kita akan bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, atau yang kalau teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Apa nih maksudnya nih? Ini agak ini ya. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Mungkin ada yang bisa mengingat? Coba, boleh Pak Didi? Apa? Biar kita paham. Baik, mungkin berpendapat. Boleh. Mungkin kalau menurut pendapat saya sendiri, kalau misalkan menang-menang itu artinya di sini tidak ada salah satu pihak yang dikorbankan dan segala keputusan itu diambil atas dasar kesepakatan bersama, ya seperti itu. Jadi kesepakatan. Kalau menang kalah? Kalau menang kalah, artinya kalau menang kalah itu di sana terjadi satu istilah di mana ada pihak tertentu. Ya, boleh dikatakan di sini sedikit dirugikan seperti itu. Ya, itu menurut pandangan saya. Terima kasih Pak Didi atas pencerahannya. Sedikit terbuka ya kita. Jadi kalau menang kalah itu ada yang seseorang yang lagi bermasalah tapi dia kekeh pendiriannya. Saya pokoknya yang benar. Tapi belum tentu kan seperti itu harusnya. Nah, kalau di dalam teori kontrol, ketika ada orang yang berseteru, itu tidak apa kekeh tidak. Yuk kita cari solusinya gitu. Bukan mencari yang salah atau yang benar, bukan. Tapi kita mencari solusinya mana yang terbaik gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Oh iya ternyata kita kesalahannya di sini gitu. Jadi menang-menang. Tapi kalau menang kalah itu ada salah satu yang merasa paling benar gitu. Seperti itu. Selanjutnya
Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nih, disiplin. Biasanya hal yang seorang kita lakukan, anak-anak itu disiplin itu karena takut dihukum ya, tidak tepat waktu, biasanya takut dihukum. Tapi seharusnya disiplin yang positif itu adalah disiplin yang kesadaran diri, ya, bukan karena takut dihukum atau karena penghargaan ataupun karena ancaman. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, berarti harus memberikan motivasi di dalam dirinya. Seperti kita juga kan masuk jam 7.15, takut dihukum ataupun takut takut tidak mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah. Nah, itu juga ternyata salah. Harusnya disiplin di sini itu adalah muncul dari dirinya sendiri untuk bisa memajukan sekolah ini. Mungkin seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 3 nilai kebajikan. Ya. Nilai itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi ada 3. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah Ibu Primary Years Program atau PYP. Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Nah, selanjutnya profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan dalam Ilmu Primary Years Program atau PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan dalam keterampilan hidup atau life skill itu dengan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, pasti Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya di kelasnya masing-masing. Nah, mengapa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, karena anak-anak mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Kok keyakinan kelas sih? Gitu. Kenapa tidak peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu. Ya, Pak Nirwan kayaknya tidak ada kelas, karena beliau selalu di lapangan, karena nggak punya kelas ya Pak Nirwan. Sebetulnya betul. Makanya dia bingung keyakinan kelas. Bisa juga mungkin keyakinan lapangan sih Pak Nirwan ya, karena di lapangan juga harus ada
keyakinan, ada kesepakatan ya. Ya, betul. Kenapa nggak peraturan lapangan gitu ya? Ya, kira-kira mungkin Bu Fatimah silakan. Kenapa nggak peraturan kelas? Jadi tembak ya, tembak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau menurut pendapat saya ya, kenapa mesti keyakinan bukan peraturan kelas? Karena untuk peraturan kelas, kalau peraturan itu kan berarti kayak mungkin kayak otoriter ya, dipaksa harus mengikuti. Walaupun anak suka tidak suka, mau tidak mau, bisa tidak bisa ya harus ikut. Namanya juga peraturan gitu. Mengapa harus keyakinan? Karena kalau keyakinan itu disepakati bersama, dibuat bersama, untuk bersama dan untuk kemaslahatan kita bersama. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih Bu Fatimah. Iya. Iya. Betul ya. Berarti yang betul itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan itu otoriter ya Bu ya, jadi harus memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya harus adanya kesepakatan. Jadi yang membuatnya itu tidak hanya gurunya aja, tapi harus disepakati dengan muridnya. Di kelas ini harus boleh enggak Bapak? Pak Ahmad. Iya, miskonsepsi silakan. Apa itu? Istilahnya dengan baru mungkin ya di format. Menurut saya itu kayaknya kalau keyakinan itu berhubungan dengan keimanan. Keimanan, Tidak. Iya, betul. Sementara kalau peraturan kita sendiri kan ada undang-undang atau turunannya dengan peraturan pemerintah PRT. Seharusnya peraturan, karena kalau peraturan itu untuk memaksa. Disiplin itu kan memaksa supaya kita terbiasa. Mungkin seperti itu. Maksud di sini adalah Pak Ahmad. Ya betul, peraturan apa keyakinan ya, kita ada miskonsepsi kata Pak Ahmad itu karena kalau keyakinan itu adalah tentang akhlak, tentang agama mungkin ya. Itu keyakinan kita di dalam diri kita Pak Ahmad. Itu apa namanya? Akidah. Iya, akidah. Bukan iman itu beda lagi dengan keyakinan. Keimanan kita tetap satu kepada Allah, tapi keyakinan di sini adalah kesepakatan antara guru dengan murid tentang aturan yang ada di kelasnya, gitu. Kalau peraturan itu berarti gurunya yang mentok, kamu harus masuk jam 7. Mau tidak mau, kalau kamu tidak masuk jam 7, kamu mendapatkan sanksi. Tapi kalau di sini kalau kita sudah sepakat, nanti ada kesadaran diri sendiri. Oh iya, saya kan sudah berjanji dengan bu guru, saya akan datang jam 7. Jadi tidak ada pemaksaan. Kalaupun si anak itu terlambat, nanti kita bisa tanya, nah kesepakatan kita kan jam 7. Nah kenapa kamu belum jam 8 baru datang gitu Pak Ahmad ya, jam 8 baru datang. Mungkin dia ada alasannya apa. Jadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kita pada Allah itu akidah Pak Ahmad, beda lagi gitu. Mungkin seperti itu Pak Ahmad ya. Iya, hanya namanya aja. Kan iman itu belum tentu iman kepada Allah. Ada juga namanya iman, gitu, nama orang gitu. Ya. Kayak nama bakso itu Iya, Pak Iman. Seperti itu ya, tentang keyakinan kelas ya. Betul ya, bagus sekali ya Pak Ahmad ya, tentang keyakinan. Nah ini pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa bagian. Ada lagi? Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah bersifat abstrak. Yang kedua berupaya pernyataannya universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif pernyataannya. Yang keempat adalah sedikit saja, yang penting agar mudah diingat si anak itu. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas, disesuaikan. Kalau kelas rendah ya berarti kata-katanya untuk kelas rendah. Kelas tinggi berarti lebih tinggi lagi pemahamannya. Dan yang keenam adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Ternyata keyakinan kelas itu tidak hanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah pun kita sudah bikin kan waktu seperti itu dengan kepala sekolah. Berarti mau masuk jam berapa, kepala sekolah memberikan. Mau masuk jam berapa ini ibu-ibu? Gitu. Kalau ke kelas kita mau masuk jam berapa? Apa aja yang ada di kelas? Seperti halnya datang lebih awal, gitu. Kan? Jadi jangan menggunakan kata-kata yang tidak positif, dibuat dalam pernyataan positif. Berarti datang lebih awal. Jangan terlambat masuk, jangan, ya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi, yaitu suatu proses atau dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah validasi tindak Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Baru yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti apa? Nah, seperti berbuat salah itu wajar. Nah, jadi jangan sampai kita langsung menjudge kamu itu salah, gak wajar gitu. Jangan. Jadi harusnya dikasih tahu, oh nak, berbuat kesalahan itu wajar, tapi kamu harus memperbaiki kesalahan itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, pasti ada aja kesalahannya. Tapi jangan sampai salah terus. Jadi harus ada perubahan. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, kata-katanya seperti apa? Yaitu yang pertama adalah kamu pasti punya alasan. Jadi alasannya apa? Anak itu melakukan kesalahan. Yang kedua adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini adalah yang menanyakan alasan. Ketika si anak itu melakukan kesalahan, kita pasti menanyakan kenapa alasannya seperti itu. Ya, oh iya, ternyata ketika si anak itu memberikan alasan, kita juga ngomong, iya, kalau itu berada di posisi kamu juga akan merasa seperti itu. Gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dengan kata yang pertama adalah apakah keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas kita yang pernah kita sepakati ditanyakan kembali gitu. Ketika si anak itu sering terlambat, kita tanyakan, bukankah kita sudah membuat keyakinan? Bukankah kita sudah membuat kesepakatan bahwa datang akan lebih awal? Gitu. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kita balikan lagi kepada si anak. Kalau anaknya terlambat terus, apa yang akan terjadi dengan kelas
kelas kita gitu. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Apakah akan terlambat terus? Apakah akan ada perubahan? Nah, perubahannya akan seperti apa? Caranya gitu supaya si anak itu terlambat. Mungkin karena terlambat itu dia itu semalaman main game atau apa? Seperti itu. Ini ada contoh dalam kita tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas katanya kamu habis bertengkar ya sama Ika. Kenapa kesal? Oh, ya wajar kalau ibu di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Oh begitu. Pasti kalau berbuat seperti itu ada alasannya. Ya wajar lah kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Nah, sekarang kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antara teman itu penting tidak? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tepat sekali tindakan kamu, Bel. Semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya. Itu tadi adalah Contoh dari restitusi. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak, ya. Jadi kita tanyakan dulu permasalahannya seperti apa. Terus yang kedua adalah menanyakan kesalahannya. Mengapa alasannya bisa seperti itu, gitu. Dan kita juga memberikan apresiasi. Oh iya, kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi daripada itu, gitu. Mungkin saja dia memukul atau apa kepada temannya karena saking marahnya, gitu. Kita berikan apresiasi. Dan yang ketiga, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas kita itu yang pernah kita sepakati apa, yang sudah dilanggar itu apa. Terus bagaimana kalau seandainya itu terjadi lagi, gitu. Jadi si anak itu sudah bisa memprediksi seperti apa sih kedepannya kalau seandainya terjadi lagi seperti itu, gitu. Itu adalah tentang restitusi segitiga. Dan alhamdulillah sampai ke penutup. Di sini adalah bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini, bagaimana perjalanan diri sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya. Ada yang masih mau ditanyakan? boleh nanya. Boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebetulan kan di sini ada guru kelas bawah, ada guru kelas atas, apa namanya guru apa ya? Saya ingin tanyakan sisian berbagi pengalaman ya ibu-ibu dari yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana cara menerapkan budaya positif? Jadi bukan kita semuanya
disiplin. Harus kita membuat keyakinan kelas ini harus datang sekitar 7.15 gitu kan. Tapi pada kenyataannya masih ada siswa yang ada terlambat. Nah, bagaimana cara mengatasinya mungkin dari guru kelas bawah mungkin beda sama guru kelas atas, ini saya seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Fatimah ya. Bagaimana menerapkan disiplin positif tentang kedisiplinan datang lebih awal seperti itu ya. Mungkin dari yang kelas bawah atau dari pagi ini mungkin bisa memberikan masukannya supaya muridnya supaya tidak terlambat. Contohnya seperti apa? Ya, baik. Ini kelas atas ya? Ya, kelas atas boleh, kelas bawah nggak boleh. Dan guru maba juga boleh, mungkin ya. Dari segi agama mungkin ya. Dari segi pendidikan, jasmani dan olahraga. Saya ulangi. Iya. Tentang Baik. bisa Ini disiplin. ya. Jadi pertama jelas kita harus membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas tadi Betul. ya. Kenapa kita harus buat itu terlebih dahulu? Karena itu merupakan salah satu pijakan kita ketika kita bertemu dengan kendala-kendala yang ada di kelas ya seperti itu. Jadi setelah kita buat kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas itu sudah benar-benar disepakati oleh semua ya. Nah, ada kasus misalkan anak tadi terlambat ya. Nah, di sana kan kesepakatan kelasnya datang lebih awal. Nah, seperti itu. Nah, kita konfirmasi dulu ke siswa. Nah, kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang sudah kita langgar. Nah, seperti itu. Nanti ada konfirmasi juga dari peserta didik atau dari siswa. Oh, yang ini Pak. Nah, setelah itu baru kita juga sampaikan kepada anak ya, kira-kira hal itu baik atau tidak dilakukan ya. Nah, itu kan ada juga nanti ada jawabnya alasannya ya, kenapa dan sebagainya. Dan misalkan kalaupun itu kesepakatan kelas sudah dibentuk, itu bisa saja juga dirubah sesuai dengan kebutuhan juga di kelas kita yang kita sesuaikan seperti itu. Yang penting bagaimana caranya kedisiplinan siswa itu bisa dilaksanakan, kemudian juga tidak ada satu pihak yang dalam hal ini dirugikan ya. Jadi sama-sama kita itu melakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jadi anak juga tidak merasa terpaksa ya, tidak merasa terbebani ya, seperti itu. Sehingga di sini muncul yang namanya kesadaran diri dari siswa ya, seperti itu ya. Jadi kita konfirmasi, tanyakan ya, kira-kira baik atau tidak, alasannya kenapa dan lain sebagainya ya, sehingga jelas permasalahannya seperti itu. Dan ketika memang itu tidak bisa ditoleransi, kembalikan lagi ke kesepakatan kelas tadi ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Didi. Ya. Itu dari kelas atas ya. Mungkin sekarang kita dari kelas bawah. Mungkin Bu Ai ya, Bu Ai bisa menyampaikan dari kelas bawah mungkin seperti apa? Mengenai kedisiplinan si anak terlambat gitu. Mungkin kalau kelas bawah mungkin beda ya, kesepakatannya tidak bisa langsung gitu ya. Kesepakatan kelasnya. Oke, mengenai disiplin. Iya, mengenai disiplin. Untuk kelas bawah disiplin itu mungkin lebih ke kebiasaan ya. Kebiasaan itu apa satu hal yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya apa ya kira-kira di kelas 1? Kebiasaan itu membaca surat pendek, kebiasaan, ya kan? Iya betul. Nah,
itu anak-anak itu bisa Bu, lama-kelamaan itu bukan karena dia hafal, karena dia biasa membaca setiap hari. Karena sudah terbiasa. Iya, karena sudah terbiasa. Kalau bisa karena terbiasa. Gitu. Bisa karena terbiasa, intinya begitu. Boleh menambahkan? Boleh. Ini dari Ibu Mapel ya. Tadi kelas ya, kelas boleh nanti. Bisa dulu menambahkan ya untuk di kelas 9. Iya. Contohnya kan tadi keterlambatan ya. Iya, keterlambatan. Tadi saya setuju dengan Kak Didi sama Bu An juga. Kak Didi itu pastinya dibuat kesepakatan kelas atau di kelas 11. Kemudian kata Bu Ani menjadi kebiasaan. Betul. Di mana kebiasaan itu nantinya akan menimbulkan motivasi intrinsik dari keyakinan kelas juga. Nah, kita kan jika ada kesalahan atau misalnya anak terlambat di sekolah, tadi seperti yang Ibu paparkan ya, kita melaksanakan menggunakan segitiga restitusi. Kita cari dulu alasan dia terlambat seperti apa. Terus apa yang tidak baik dia lakukan seperti itu, keyakinan kelas apa yang dilanggar. Kalau kelas rendah itu biasanya kalau misalkan alasannya pastinya bangun kesiangan seperti itu, kita cari solusinya. Kita tanyakan pada siswa itu alasannya apa. Jika misalkan saya bangun terlambat, pastinya kita harus komunikasikan dengan orang tua. Keyakinan kelas itu juga bisa kita share, komunikasikan kepada orang tua agar orang tua paham, oh iya harus masuk lebih cepat ya. Lebih cepat. Jadi orang tua paham, kemudian komunikasikan dengan orang tua yang mungkin nantinya insya Allah orang tua akan membantu si anak agar bangun lebih pagi, mempersiapkan lebih pagi lagi sehingga ke sekolah pun tidak terlambat. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia dari guru mata pelajaran ya. Iya, guru ekskul boleh. Pak Ahmad mungkin mau menyampaikan. Iya, guru agama boleh nanti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyaknya saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan pada pagi oleh Bu Ali dan Bu Lia. Terkait kesepakatan tentunya ya harus dibiasakan. Nah, selain dibiasakan tentunya anak yang namanya anak tentunya membutuhkan contoh dan penguatan. Ya, jangan sampai kita minta anak seperti itu tapi kita gitu. Ada kalanya kita walaupun mungkin banyak kesibukan, anak suka apa ya? Anak sekarang itu suka membalikan bahasa. Diminta jam segini, tapi ternyata gurunya. Maka dari itu mungkin kita alhamdulillahnya di kelas, khususnya di kelas kita bisa memberikan pemahaman. Ya, walaupun mungkin kita ada ini. Tidak salahnya kita meminta maaf kepada anak kita di kelas, khusus kelas kita saja, walaupun tidak harus semua siswa ya, supaya anak paham kenapa harus seperti itu. Jangan sampai ada rasa gurunya gini. Tapi setelah kita bicara dengan anak, tentunya anak juga akan paham. Dan kita dengan rendah hati, dengan besar hati, minta maaf. Mohon maaf Bapak terlambat atau Bapak tidak datang sesuai waktu karena ada keperluan. Bahkan namanya guru ada tugas dadakan dari sekolah. Nah dari sana anak pun paham kenapa guru kita. Jadi jangan sampai kita udah berat tapi kita tidak memberi seperti itu. Ya seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk kelasan saya ya, sedikit kayaknya itu. Alhamdulillah kenapa saya sangat aktif di kelas bahkan jujur kelasan saya paling sering nanya saya, Pak kemana mau ini saya ini cintanya ke Pak Ahmad gitu ya, tidak ada satu lagi bahkan seperti itu, bahkan ada bahasanya Bapak mau berangkat gitu. Jujur di sana juga ada perasaan aduhnya gitu. Nah tapi alhamdulillah dengan sepakat seperti itu anak pun walaupun kita tidak ada sudah paham kenapa amat telah jadi alangkah baiknya dengan contoh dan walaupun kita ada salah memang ke kelas kita saja, tidak harus ke guru-guru atau yang siswa lain yang di kelas kita, karena dari sana mereka akan paham. Bahkan alhamdulillah beberapa siswa saya udah bisa mencontohkan ke teman-temannya, ayo berkumpul dengan speaker udah kumpul seperti itu, walaupun mungkin agak sedikit agak
susah seperti itu. Tapi alhamdulillah beberapa siswa karena sudah biasa dengan pemahaman dan kesepakatan dan sebetulnya pengakuan kita juga yang penguatan kenapa seperti ini, karena kita pun ya namanya kita ada juga ya salahnya kita ke anak juga jangan sampai langsung kita tanya dulu. Nah, jadi sebelum kita ditanya mungkin kita berikan ruang kenapa kita seperti ini. Nah akhirnya kan si anak pun nanti kalau ada kesalahan mereka akan berani bicara, Pak mohon maaf, walaupun belum ditanya udah ngomong, kadang udah datang pas datang Bapak maaf tadi udah ngomong langsung merasa masalah seperti itu, karena dari awal kita sudah terbuka lah antara itu. Cuma mungkin seperti itu, kurang ada lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad mau menambahkan dari sisi agama? Oh ya, kesimpulan boleh. Masalah kesadaran atau migrasi memang betul ya, saat ini kita butuh pembelajaran kesadaran. Kesadaran ini pernah dibahas juga dalam pendidikan agama, khususnya untuk materi mungkin yang saya hadapi saat ini ya. Semuanya bagus tadi, masalah kesadaran ini sangat aktual sesuai dengan saat ini ya. Yang mana saat ini kita banyak sekali permasalahan gitu ya. Bagaimana mencari solusinya kan itu intinya. Bukan kita mencari masalah. Kalau kembali kepada kesadaran berarti berhubungan dengan individu. Kalau individu berarti berhubungan dengan orang tersebut. Intinya kalau kita punya kesadaran yang kuat, insya Allah ini akan berhasil. Semua masalah bisa diatasi. Karena bukan atas istilahnya bukan diajak oleh orang lain, tetapi dalam diri kita sendiri yang ingin berubah sesuai dengan Al-Quran atau masalah. Sehingga Allah tidak akan berubah suatu kaum dengan kaum itu berubah diri sendiri. Mungkin seperti itu. Untuk ayat Al-Qurannya, Allah la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi'anfusihim, seperti itu. Nah, untuk masalah kesadaran di sini berarti menyangkut semua ya, semua mata pelajaran baik itu guru mapel maupun guru kelas. Tetapi ketika kita melihat bahwa anak itu mereka sebenarnya kalau di sekolah ini semua ilmu ditaat semua ilmu itu kalau di sekolah itu di bagaimana guru yang ini bagaimana guru mapel yang ini bagaimana guru mata pelajaran yang terus guru kelas. Kalau mereka semuanya memiliki kesadaran masing-masing gitu antara guru dengan siswa ya otomatis kayaknya nggak harus disuruh gitu. Peraturan juga dengan sendirinya akan mudah untuk dilaksanakan. Tapi yang namanya keyakinan tadi ya berhubungan dengan hati ya, berhubungan dengan seseorang yang ingin berubah ya, intinya kembali kepada antara guru dan siswa tersebut. Karena untuk belajar kesadaran mungkin tidak bisa langsung sekaligus ya, seperti itu. Buktinya kita membuat peraturan kita juga yang melanggar. Itu banyak sekali seperti itu. Wah, sakit ya? Hatur nuhun sakituna ya Pak Ahmad. Ya berarti Bu Fatimah bisa kita menarik kesimpulan. Mungkin yang pertama itu adalah seperti yang trilogi Ki Hajar Dewantara ya, seperti Ingal Sosultur, Do Imadio Bangun Karso dan Tuturi Handayani. Jadi kita itu memberikan contoh dulu, teladan seperti kata Pak Ahmad, dicontohkan. Jadi gurunya itu jangan terlambat gitu. Terus ketika terlambat jangan sungkan untuk meminta maaf, memberikan alasan pada anak. Yang keduanya adalah kita harus membuat kesepakatan kelas seperti yang diucapkan sama Pak Didi ya. Jadi kalau kita sudah sepakat dengan muridnya, insya Allah si muridnya juga akan sadar gitu. Yang ketiga adalah kita berkolaborasi dengan orang tua murid seperti yang diucapkan Bu Lia. Dan yang keempat adalah kita juga harus ada pembiasaan. Insya Allah kalau kita sudah biasa
datang ke sekolah jam 7 itu tidak akan merasa terbebani lagi, kan sudah terbiasa aja gitu. Yang terakhirnya adalah kata Pak kesadaran dalam diri. Kalau belum sadar pasti datang ke sekolah jam 8 terus gitu, nggak jam 7 gitu. Kalau sudah sadar insya Allah akan mau sendiri, oh iya saya datang jam 7 harusnya gitu. Iya gitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Sekali lagi kita tepuk tangan buat kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatima, guru kelas 6. Setelah saya mengikuti desiminasi tentang budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Sumiati, CGP Angkatan 11, saya merasa sangat terbantu sekali karena saya sudah memahami dan mengerti dan akan saya terapkan di sekolah mengenai budaya positif yang harus dilakukan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Lanjut? Masih semangat? Semangat pagi. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu
digabung. Contoh membuang sampah pada tempatnya, ini dengan menjaga kebersihan sama ya? Sama. Jadi kita gabung saja berarti menjaga kebersihan. Berarti kalau menjaga kebersihan itu kalau ada sampah harus dibuangnya ke tong sampah. Tidak boleh ada sampah di kolong meja. Berarti kita tulis di sini ya, menjaga kebersihan. Yang keduanya apa? Tadi sudah. Di sini ada datang tepat waktu. Berarti kita tulis datang tepat waktu. Nah, ini sudah. Laksanakan piket ini juga termasuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, tertib saat belajar. Sama dengan tidak mengobrol saat guru menjelaskan juga sama. Berarti langsung aja. Tertib saat belajar. Nah, tidak bertengkar di kelas, tidak boleh membuli, tidak boleh saling mengejek, itu juga sama. Berarti artinya saling menghormati. Menghormati dengan antar teman. Jadi tidak boleh ada yang mengejek, tidak ada. Kita di gambar hati ya, berarti tidak boleh saling mengejek, berarti saling menghormati di sini. Apalagi membayar uang kas. Berarti itu apa? Apa? Membayar uang kas boleh di sini. Membayar uang kas sama infak ya. Dan yang terakhir membawa karena kita sudah melaksanakan sekolah adiwiyata dan alhamdulillah kita lulus menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Berarti kita harus tingkatkan lagi kebersihannya dengan membawa alat makan sendiri. Jadi tidak boleh menggunakan plastik. Sekarang bawa alat makannya. Bagus. Berarti di sini Nah, ini adalah kesepakatan yang sudah kita jalankan. Sekarang untuk melakukannya, Ibu minta tanda tangan perwakilan dari ketua kelas. Silakan ketua kelasnya di sini. Ini adalah kesepakatan yang kita akan laksanakan. Silakan diterimanya dulu. Ini sudah disahkan ya. Berarti kita harus melakukan atau melakukan kegiatan kesepakatan yang sudah kita lakukan. Mau melakukannya? Nanti di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Keyakinan kelas sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan baik. Dari itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiansa dari kelas 5B. Saya sudah membuat keyakinan kelas dengan Bu Guru. Menurut saya keyakinan kelas untuk bisa bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faulia dari kelas 5B. Saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan ibu guru. Saya rasa kesepakatan kelas itu bermanfaat untuk kemajuan kelas 5B dan kedisiplinan masing-masing.